Tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak. Nyenyak dong, Nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Setelah batal pindah ke IKN, Presiden Jokowi akhirnya kesampaian juga niatannya ini bermalam, berkantor, dan rapat di istana di Ibu Kota Nusantara. Tapi anehnya Presiden mengaku tidurnya justru tidak nyenyak. Padahal kan ini Pak Jokowi tidur di Istana Negara, di sebuah tempat yang selama ini jadi mimpi bahkan obsesi terbesar dalam hidupnya, yakni Ibu Kota Nusantara. Ada apa kok jadi anti klimaks? Padahal sebelum Istana Negara rampung, Jokowi itu pernah tidur di rumah dinas menteri, sebelumnya bahkan tidur di tenda, dan di kedua tempat itu Jokowi mengaku tidurnya sangat nyenyak. Udaranya sejuk, kata Pak Jokowi pada waktu itu. Pengakuan Jokowi yang dia sebut sebagai pernyataan apa adanya itu disampaikan oleh Jokowi ketika ditanya oleh wartawan setelah dia secara perdana tidur di Istana Negara di IKN. Jokowi tidurnya juga tidak sendirian. Dia ditemani oleh istrinya Iriana. Tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak. Nyenyak dong, Nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Pengakuan Jokowi kendati tadi disampaikan dengan ekspresi yang datar, tapi tentu saja tetap sangat mengejutkan. Kegiatan Presiden Jokowi, kalau saya simak dari akun YouTube Sekretariat Presiden, itu sangat padat, termasuk juga meresmikan jalan tol menuju IKN dan juga meresmikan sebuah jembatan dan kemudian meninjau berbagai pelaksanaan detail-detail dari pembangunan istana. Jokowi bahkan sempat menjajal jalan tol dengan menggunakan sepeda motor ditemani para artis dan influencer yang diboyongnya ke IKN. Mengapa Jokowi tidak bisa tidur nyenyak? Apakah dia menyadari, dapat dipastikan bahwa dia akan mengakhiri masa jabatannya, sementara obsesi terbesar dalam hidupnya, meskipun itu sudah mulai berdiri kokoh bangunan istananya, tapi itu dipastikan tidak bakal rampung dan dibayang-bayangi kekhawatiran bakal mangkrak, dan dia pasti berpikir, bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan ini kepada jutaan rakyat Indonesia. Pengakuan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak ini beda dengan pengakuannya bahwa semua fasilitas yang ada di istana sudah tersedia, mulai dari air, listrik, bahkan internet. Kan pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan jadi sesuai dengan janjinya bulan Juli pindah ke IKN,
Kan pada waktu itu dia menanyakan airnya sudah ada belum, listriknya sudah ada belum, tempatnya sudah ada belum. Nah, sekarang semuanya sudah tersedia, bahkan sampai fasilitas internetnya dikatakan juga bagus. Ya, kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tadi? Nyenyak nggak, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak. Nyenyak dong, Pak. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak nyenyak? Alasannya apa? Alasannya? Masih levelnya apa ya? Gitu, Pak. Iya, mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum apa ya, masih belum nyenyak. Sejauh ini Bapak melihat perkembangan Istana Kepresidenan seperti apa, Pak? Progresnya seperti Ya apa? semuanya masih ini kan semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini di ruang kerja Presiden, tetapi saya nggak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja, supaya nggak semuanya yang bekerja nggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, masih saya kira semuanya masih dalam progres yang baik. Kira-kira kalau di persentase angka udah berapa persen, Pak? Duh, nanti tanya ke Pak Menteri PU. Rasa angkanya. Pak, kalau Tapi untuk air persiapan- ini kan sudah harusnya bisa diminum. Sejauh ini Bapak udah coba belum? Apanya? Menurut laporan Air air langsung dari keran keran, kan Pak. harusnya bisa langsung diminum. Oh, belum. Belum ya, Pak, ya? Belum, Belum Pak. ada. Nanti keliru gimana nanti? Dan takut sakit perut ya, Pak. Tapi air listrik aman ya, Pak? Nggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke, Internet lancar, Pak. internet bagus. Selain bermalam, Jokowi itu juga sudah mulai berkantor dan melakukan rapat terbatas dengan jajaran otorita IKN, dan dia juga mengundang gubernur dan bupati yang ada di sekitar IKN untuk rapat terbatas. Berarti optimistis dong, Pak, buat sidang kabinet di sini nanti. Ya nanti nggak tahu harinya Pak Menseknek mau ditentukan kapan, saya masih belum. Apakah dalam waktu dekat ini atau Agustus, belum. Kalau Tergantung Pak Menseknek. Karena menteri-menteri kan juga masih banyak di luar negeri. kalau ratas Pak, apakah terdekat sudah ada agendanya Pak untuk ratas? Atau hari ini agenda Ratas hari ini? terdekat Hari mungkin. ini saya rapat mungkin dengan OIKN, dan gubernur dan bupati. gubernur bupati di sekitar IKN, saya undang pemanasan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan atau progres IKN nih, Pak? Eh, Menjelang Berarti udah siap perayaan. memang 17 Agustus Pak? Gimana? Udah siap persiapan 17 Agustus Pak upacara? Ya kalau 17 Agustus nggak ada masalah. Ini nggak bersih-bersih, tapi memang masih pekerjaan besar, meskipun bersih-bersih, meskipun finishing akhir, tapi masih pekerjaan besar yang masih. Jadi cukup puas, Pak, dengan progres pembangunan IKN sejauh ini. Ya sampai sejauh ini masih baik, sangat baik. Bisa kita tulis hari ini bahwa Bapak berkantor pertama kali atau enggak, Pak? Ya kalau berkantor ya soft ngantor loh. Tapi boleh dong, Pak, di foto nanti, Pak. Ada meja kerjanya nggak, Pak? Enggak, karena lewat ini juga, lewat kerja itu. Sampai kapan berarti Pak berkantor di sini? 3 hari, 4 hari, 5 hari? Ya melihat melihat situasi aja. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Nah, kendati sudah berkantor dan rapat terbatas, tapi yang jelas Jokowi itu belum bisa menggelar rapat kabinet seperti yang dia rencanakan. Tapi ini alasannya karena banyak menteri yang masih berada di Paris untuk menghadiri Olimpiade. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini masih berada di Paris itu menghadiri pembukaan Olimpiade.
dan kemudian melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah pejabat dan juga lembaga-lembaga organisasi olahraga internasional. Dia didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo. History and future are. This is the famous, the original cup is the winner's trophy. It's beautiful. It's magic. It's the women's World Cup, and that was the very first World Cup, the Jules Rimet Cup. Oh, okay. The very first 1930 it was this, and Brazil won it 3 times. Because when you were winning this 3 times, you can keep it. So they kept it, and then they changed it to 1974 to this. This is a nice place. Oh, nice. What is this? Here they make break dance or something like this, and basketball. Here they make basketball. Competition. Yes. Open air. Open air. Yeah. Wow. This is for you. Nice stand with the shape of the World Cup. Thank you. Football challenge, the Olympic challenge. Così. Menteri PUPR merangkap pelaksana tugas Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menjelaskan kepada wartawan alasan Presiden tidak bisa tidur nyenyak itu karena AC-nya di istana itu tidak cukup dingin. Kok bisa dan apakah memang sekedar itu alasannya? Berdasarkan catatan dari media, setidaknya Presiden Jokowi itu sudah 4 kali bermalam di IKN. Yang pertama itu pada bulan Maret 2022. Ini pada waktu itu masih belum ada fasilitas apapun di sana ya. Saat itu dengan ditemani oleh para menteri, Jokowi itu tidur di tenda biasa tanpa AC. Tapi pada waktu itu tidak ada keluhan sama sekali dari Presiden Jokowi, malah kelihatannya happy-happy. Bahkan sebelum tidur itu Pak Jokowi sempat duduk di depan tenda sendirian melamun gitu, tapi oleh istana diberi narasi dia sedang termenung ya. Saya tidak tahu apa yang dimenungkan oleh Pak Jokowi ini. Hampir tahun berikutnya Jokowi itu kembali bermalam di IKN dan kali ini ditemani oleh Ibu Iriana. Nah ini dalam kunjungan kali ini Jokowi itu tidur di tenda yang lebih mewah dan dilengkapi juga dengan AC. Apa sih istilahnya ini kenapa apa? Glamour camping gitu ya. Jokowi mengaku bisa tidur nyenyak. Terkait semalam bermalam lagi di IKN, bagaimana Pak rasanya? Tidur nyenyak, Sejuk. ya udaranya tadi malam bagus, dingin. Nah Jokowi itu kembali bermalam di IKN pada bulan Juni lalu. Yang disitulah waktu itu Jokowi janji akan pindah ke IKN pada bulan Juli. Nah kali ini beda nih, tidak lagi tidur di tenda, tapi Jokowi tidur di rumah dinas Menteri PUPR yang telah selesai dan bisa ditempati. Ya tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Nah wajar kalau sekarang ini netizen banyak yang bertanya-tanya mengapa Jokowi tidur di istana yang dia impi-impikan itu kok kemudian dia tidak bisa tidur nyenyak. Sementara ketika dia tidur di rumah dinas menteri, bahkan ketika dia tidur di tenda biasa saja, Jokowi mengaku bisa tidur nyenyak. Ada apa Pak Jokowi? Nah saya ingin bertanya langsung ini kepada Pak Jokowi. Mungkin lebih enaknya kalau saya menggunakan bahasa
Jawa begitu ya, mungkin bisa lebih terasa, lebih masuk ke perasaan begitu. Punapa ingkang kemlebat wonten penggalih panjenengan rikala mirsani pembangunan IKN Bapak Presiden. Apa yang terbesit dalam perasaan Bapak ketika melihat sampai sekarang belum ada investor yang masuk ke IKN, sebagaimana Bapak pernah janjikan bahwa mereka para investor itu sudah berduyun-duyun bahkan sampai oversubscribe. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.